Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Dama Rizkia. Saya dari Sekolah Tinggi Habarimun Sampit semester 2. Pendefisian hukum administrasi negara sangat sulit dilakukan mengingat banyaknya pihak yang satu sama lain mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi dari hukum administrasi negara. Namun, sebagai pedoman dan penambahan wawasan, pada artikel kali ini perlu disimak beberapa pendapat dari para ahli mengenai pendefisi dari hukum administrasi negara. Dr. Cahya Anggara, MSI, mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara. Han, sebagai memuji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Harsanto Nursadi, negara adalah merupakan organisasi kekuasaan, maka hukum administrasi negara sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Harsanto Nursadi menyatakan secara lebih lanjut lagi, penguasa pemerintahan dan penguasa administrasi dilaksanakan oleh presiden. Kewenangan melakukan pemerintahan ini diatur oleh Undang-Undang Dasar. Dr. Cahya Anggara, hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintah berarti peraturan-peraturan yang berkenan dengan pemerintahan umum. Sedangkan Harsanto Nursadi mengungkapkan bahwa administrasi negara adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat melakukan tindakan nyata dan tindakan hukum. Kelemahan dan kelebihan menurut pendapat dari Dr. Cahya Anggara, yaitu ia mengemukakan bahwa Han sebagai memuji hubungan hukum istimewa yang diadakan para pejabat hanya sebatas memuji yang saya tangkap dari pendapat ia. Dan juga ia mengatakan bahwa administrasi negara melakukan tugas mereka hanya secara khusus. Hukum administrasi negara juga ia mengatakan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya. Dari kata seperangkat memungkinkan ini, seperti ada kebimbangan yang ia kemukakan. Sedangkan kelebihannya, ia mengatakan hukum administrasi negara ialah peraturan administrasi negara yang menjalankan tugas dan juga melindungi warga negara dari sikap tindak administrasi negara, supaya tidak ada tindakan yang menyimpang untuk warga negara tersebut demi kesejahteraan masyarakat maupun pemerintahan. Kelemahan dan kelebihan menurut Harsanto Nursadi, ia mengatakan hukum administrasi negara hanya sebagai instrumen dan untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan kelebihannya, ia mengatakan hukum administrasi negara adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat melakukan tindakan nyata maupun tindakan hukum. Hak dan kewajiban tersebut dari pendapat ia mengarahkan pada pemerintahan. Jenny mengemukakan has defines administrative law as the law relation to the administration is determines the organization, power and duties of administrative authorities. Dari pendapat Jenny,
Kelemahannya, ia mendefinisikan hukum administrasi hanya sebatas berkaitan dengan administrasi, tidak lebih. Sedangkan kelebihannya berfokus pada organisasi kekuasaan dan juga otoritas administratif agar lebih efektif. Peter Leyland and Terry Woods mengatakan bahwa hukum administrasi berlaku bagi keseluruhan aparat pemerintahan. Hukum administrasi diberlakukan oleh aparat pemerintahan tersebut saat aparat pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator yang menetapkan kebijakan sosial agar dapat dilaksanakan secara efektif dan adil. Kelemahan dari Peter Leyland and Terry Woods, ia mengatakan hukum administrasi hanya mencakup keseluruhan aparat pemerintah, tidak mencakup keseluruhan warga negara Indonesia. Sedangkan kelebihannya, mereka mengatakan aparat pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dengan menerapkan kebijakan sosial agar dilaksanakannya secara efektif dan adil. Kurnia Hayati, kesehatan adalah hak asasi setiap individu. Oleh karena itu, kesehatan harus dimiliki dan dilindungi dan menjadi hak dasar setiap individu. Maka pemerintah mengeluarkan produk hukum yaitu jaminan sosial, kesehatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10A Hak Asasi Manusia Pasal 28H Ayat 1 dan Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ayat 3 berbunyi, setiap orang berhak atas kejaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Kelebihannya adalah ia menjelaskan tentang jaminan sosial adalah program negara yang berdasarkan Undang-Undang Jaminan Sosial yang ditunjukkan untuk mencegah dan redukasi kemiskinan. Dan ia juga mengatakan banyak masyarakat gagal paham tentang BPJS, sehingga ia menjelaskan tentang produk hukum jaminan sosial. Ini penting untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kelemahannya, dalam penelitian skripsinya ini, ia mengatakan kesehatan harus dimiliki dan dilindungi dan menjadi hak dasar setiap individu. Padahal perlu kita ketahui, kesehatan memang sudah dimiliki dan dilindungi dari diri kita sendiri. Dan juga untuk mewujudkan hal jaminan sosial tersebut, agar tercapai apa yang diinginkan, maka dibutuhkan biaya. Karena dalam implementasi jaminan sosial diperlukan pembiayaan. T.R.S. Alan mengemukakan, on the other hand, has long argued that the fundamental norm of English constitutional law, the sovereignty or parliament, is a common law doctrine. Kelemahan dari pendapat tersebut ialah mengungkapkan doktrin hukum umum itu terdapat norma fundamental hukum konstitusional Inggris berkedaulatan parlemen. Ia tidak menjelaskan secara spesifik dan juga hanya terpaku pada sumber hukum tersebut dan tidak mau mendengar pendapat orang lain, karena
dia udah yakin atas sumber hukumnya. Sedangkan kelebihannya bisa memperkuat keyakinan terhadap sumber hukum yang dimaksud dari hukum konstitusional, berkedaulatan parlemen itu sendiri. Profesor Dr. Supyandi S.H.M. Hum dalam pidatonya yang menjadi teks utama Administrasi Negara adalah tulisan dari Leonard White yang berjudul Introduction to the Study of Public Administration 1926, di mana dia mengemukakan alasan-alasan perlunya administrasi negara menjadi suatu disiplin akademik dan profesional. Ada 4 asumsi kritis yang membentuk dasar dari studi administrasi negara, yaitu 1. Administration is a entirely process that and study improperly at the federal, state, and local levels. 2. The basis for study is management, no law. Administration is style but the ideal of transformers to skin is both passive and worthwhile. 3. Administration has become and will continue to be the head of the problem of modern government. Kelebihannya, ia di sini mengemukakan alasan perlunya administrasi negara menjadi suatu disiplin akademik dan profesional supaya negara ini berkembang dengan semestinya, agar pemerintahan tidak ketinggalan terlalu jauh dengan negaranya. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Sekian rangkuman dari saya tentang pendapat para ahli. Apabila ada salah-salah kata harap dimaklumi. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.